Kesan Patrick Kluivert usai pimpin latihan perdana Timnas Indonesia di Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa, 18 Maret 2025. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ketujuh Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen Grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan Jai Itzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku terkesan dengan kualitas permainan tim asuhannya. Mantan penyerang timnas Belanda itu dibuat terkesan, karena penguasaan bola para pemain bagus. Kesan pertama saya sangat baik, ujar Patrick Kluivert sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi PSSI, Selasa, 18 Maret 2025. Menurutnya, selama latihan perdana ini, ia memberikan menu latihan permainan penguasaan bola. Dalam latihan tersebut, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai menunjukkan kualitas permainan yang apik. Untuk itu, pelatih berusia 48 tahun tersebut merasa senang dengan latihan perdana tim Merah Putih ini. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola, kata Patrick Kluivert. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Lebih lanjut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemain dipastikan dalam kondisi bagus. Bahkan meski mereka telah melakukan perjalanan panjang. Mees Hilgers dan kawan-kawan telah menunjukkan permainan yang bagus. Untuk itu, ia memastikan tak ada masalah dengan kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih, tutur Kluivert. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Shin Taeyong bicara jujur soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Menurutnya, Shin Taeyong memang bukan lagi pelatih Timnas Indonesia. Perannya sudah digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda. Perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia semakin menarik. Jauh sebelum dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah memprediksi 2 negara di Grup C yang bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia menghadapi tim-tim berat di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia babak ketiga. Di grup neraka, itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 nama pertama lolos ke Piala Dunia dalam 2 periode terakhir. Jepang merupakan negara dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia, 18. Menyusul kemudian Australia di peringkat 24 dan Arab Saudi di ranking 56. Lawan-lawan tangguh itu sudah dipastikan bakal menyulitkan perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya hanya 2 tim teratas di setiap grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim peringkat 3 dan 4 harus bermain hingga babak kualifikasi keempat. Pada babak kualifikasi keempat ini kontestan akan dibagi 6 tim menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 tim. Setelah memainkan 2 babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, 2 babak tandang dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional.
Ditanya soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Shin Tae-yong memilih realistis. Juru taktik asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat atau playoff antar benua. Target pribadi saya adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kita bisa lolos ke babak preeliminasi, peringkat 3-4, namun bukan berarti saya menyerah untuk bisa lolos secara langsung, kata Shin Tae-yong dalam kanal YouTube PSSI. Shin Tae-yong sadar timnas Indonesia harus bisa meraih peringkat 3 atau 4. Alangkah baiknya jika skuad Garuda mendapatkan salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Namun Shin Tae-yong tidak ingin dianggap besar kepala atau tinggi angan dengan situasi timnas Indonesia yang ada saat ini. Jika kami sombong, kami mungkin akan dikritik. Jadi kami tidak boleh sombong, ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu. Hal ini harus dievaluasi secara hati-hati. Menurut saya apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya. Antara Korea dan Indonesia, rata-rata tinggi badan pemain Indonesia justru lebih tinggi 3 cm. Dari segi peringkat FIFA, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C. Jepang sebagai tim terkuat di Asia menduduki peringkat 18 FIFA. Samurai Biru sudah 7 kali masuk Piala Dunia. Selanjutnya ada Australia di peringkat 24 FIFA dengan 5 kali lolos Piala Dunia. Arab Saudi di peringkat 56 dengan 6 kali penampilan. Sisanya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama di peringkat 80-an FIFA. Sementara timnas Indonesia baru di peringkat 133. Tapi sebenarnya target utamanya adalah peringkat FIFA kita ada di top 100, bisa masuk dalam peringkat 100 dunia. Mari kita wujudkan itu, bisa dibilang ini janji saya kepada Ketua Umum dan PSSI untuk bisa bersama-sama hingga Juni 2027, jelas Shin. Namun sayang kebersamaan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia ternyata tak berlangsung hingga tahun 2027. Bagaimana menurut kalian?